alamin. 22 ya. Bab syahdan kan? Syahdan ya. Halaman 22 bab syahdan. Syahdan bahwa telah terdahulu perkataan bahwasanya pekerjaan singkir dan berbuang fasilah itu bid'ah dan haram yang amat keji. Pakan jih perbuatan haram yang amat keji karena mengandung ia akan beberapa pekerjaan yang ijma sekalian ulama atas haramnya. Jadi perkara menyingkir dan berbuang fasilah halikut, artinya masalah pemujaan lagi yang berlaku di Aceh Oronyo, atau tinggai jamun, nyan masalahnya kaluh kepegah halikut yang bahwa semuanya itu adalah bid'ah yang kan ajaran Nabi hanya pubut. Kerja hana ji istilah puja-pujanyo puja jihana. Oleh yang haram, oleh yang beruktat si pelaku tersebut pakan kepegah karena di dalam ji tersimpan beberapa perkara yang memang ka ijma' para ulama, ka sepakat para ulama bahwa budnya adalah haram, yang tidak boleh dikerjakan. Dosanya, yang dosa besarnya. Ya, lagi seumpama lagi semacam sihir menan kahanagat, hai si memang ka lagi rap-rap lagi yan. Maka barang siapa menghalalkan pekerjaan itu, si barang kasau manteng dianggap halu, ipegah halu, ataupun hanai pubut iji. Pokoknya yang perdana pegah dianggap pekerjaan itu halal, nyan jadilah ia kafir murtad. Yang kejut bagian pemujaannya baik dianggap halu. Teman jino hanai pubut piji dengan tiada khilaf sama ada dikerjakan pekerjaan itu ataupun tiada. Boh nai pubut, boh hanai pubut. Ipubut lego jih diitikut halu kafe jih sit. Ijih dipubut dan diitikut kafe di sit. Ya, sampai lagi nyan kala. Kejipan ini memberi bekas lagi dengan sebab katanya telah lakukan pemujaan, menyingkir dan berbuang fasilah. Ya, kalau lah kau tak pegah. Apabila katanya tak buka sabah hutan, yang kan tak puja jin lautannya, hana tak sibo-sibo jinnya. Baik karu kamu, baiknya, baik je sabah kameng tajuk. Hana mana je, tapi usirlah mereka itu dengan doa-doa, dengan ayat-ayat Quran, perlindungan ba Allah Taala. Kan tak sadong ngulai kebegah mana je. Teman awal yang kemenan renula ot kati ulai kebegah sabah. Mana-menan lah. Yang semuanya apabila getanyo yakini sang seolah-olah itu yang memberi bekas ataupun cik memang hadir budnya nyo adalah jadi kafir. Pakan karena haram. Demamnya hana tayakini halu, tak mantang tayakini haram, nya lagi surah likat tu. Bud getanyo sagai haram, ji handi ke kafe, pakan je ke haram karena di dalamnya itu ada mubazir, kata Abu harta itu yang kenan. Hana ni oleh Allah Taala lagi yang. Hal yang kan ajaran Nabi pi. Ada tak itu ajaran Hindu. Lagi Bali dum kan. Teulaut yang ka dihias macam-macam, dum sapat, dum urung bina ini agam kenan. Ya tren laut awaknya si kawak kafe yang kan tradisi kafe orangnya ipubut telung Islam nya lagi nyan bepuhan kafe teman but kafe dipubut oleh Islam dan diintikat halu lam maka jadi kafir. Nyo kafe ke begah apabila dianggap itu semuanya adalah halal. Nyo murtad kafir murtad dengan hana khilaf sama ada dikerjakan pekerjaan itu ataupun tiada. Dan barang siapa mengerjakan pekerjaan itu dengan tiada dihalalkannya akan dia ya. Apabila ipubutna aja tapi hana dianggap halim. Lagi pekerjaan sihir kan disihir urang dipujanyo dipujaji keroi tapi dia hana dianggap halim, dilakukan tumbal macam-macam dum. Tetapi diitikadnya bahwa yang disingkir dan diberi fasilah itu memberi bekas ia dengan perangainya. Nyom kamu memberi bekas dengan perangai ataupun yang ke iji hana diitikad halu memang katanya nata haram bud ji tapi iji dianggap iji memberi bekas dengan perangai tabian iji memberi bekas kerawai kan kecipta oleh Allah berarti nyo perangainya tabian memberi bekas ia perangainya dengan perangainya pada menyakiti hai puja jin jadi nyo hana tajuk tumbal keji jinnya sanggup untuk memberikan bahaya ke katanya. Ya benar. Nya menyakiti. Ibi bahaya, ibi mudarat, ibi musibah tu. Dan mengerasi
mengerasi putalu tu sakiti di putalu tu, dan menolakkan bahaya ataupun sendirinya itu dapat menolak bahaya apabila dilakukan tumbal-tumbal, pemujaan-pemujaan, atau itikadkannya bahwa singkir dan fasilah itu memberi bekas ya dengan tabiatnya, tabiat dengan perangai sahabat nanti lagi bunuh pada mengerasi ya, dan menolakkan bahaya, maka orang itu jadi kafir sih dengan ittifaq sekalian ulama, kafir sih ya. Berarti makna tetapi payatihnya bahkan menyuji diyakini bahwa memberi bekas dengan sendirinya ataupun dengan tabiatnya, dengan peranguinya, maka juga dapat jadi kafir si pelaku tersebut. Nah, kalau enggak kafir sih ya, yang kejut orang yang beramal dengan ilmu sihir ini sangat dekat jatuh kepada kekafiran. Tapi pun dia anak kafir, tapi sangat dekat untuk jatuh kepada kafir. Orang lakukan pemujaannya kebenaran. Apabila jadi itikad hana halu dan hana memberi bekas, hinan baru mungkin hana jadi kafir walaupun dosa besar ke dia. Tapi saat dia menganggap bahwa memberi bekas dengan perangainya ataupun dengan tabiatnya, maka bawatannya ke kafir. Hai berarti kakan li Allah Taala yang memberi bekas, kajin dia puja-pujaannya memberi bekas. Yang benar. Yang gaji ya puduk makanan babak kaya enggak perlu ujun katanya. Nya kan tradisi zaman, tradisi cara awak kafir yang hak tanya hana bak tanya Islam ya. Dan barang siapa mengitikadkan yang demikian itu memberi bekas dengan kuahnya kekuatan yang dijadikan Allah Ta'ala di dalamnya, maka orang itu jadi kafir. Tetapi dengan ikhtilaf mereka itu, nah beda pandangan ulama. Apabila diitikad bahwa yang memberi bekas itu adalah kekuatan yang gepejut oleh Allah ya, nyan bakna kait gepejut oleh Allah bacut kahinan di memberi bekas dengan kekuatan rawai, berarti kekuatan baru kan Allah menciptakan hamba manusia makhluk, alien kan lebih kekuatan barunya karena memberi bekas izin itikad jina memberi bekas nyo kahino nyo juga jih ke kafir sih, tetapi beda pandangan ulama. Nyo ke awak Mu'tazilah lagi uji pandangan ni. Awak Mu'tazilah ataupun urung Qadariyah, urung yang meyakini bahwa kudrah baru itu memberi bekas. Itanyo ahlu sunnah wal jamaah hana tak itikad kudrah katanya memberi bekas. Hana cuma Allah Ta'ala yang memberi bekas. Kudrah katanya hana memberi bekas. Nyo diitikad bahwa jih memberi bekas dengan kudrahnya, tapi kudrah yang dipegang oleh Allah ya benar. Maka orang itu jid ke kafir tapi nak khilaf. Berarti sebagian ulama menyatakan dia itu kafir, sebahagian ulama hana kepegah jih kafir. Hana kafir berarti menukah awak pemahaman Qadariyah kan, sebahagian pegah kafir, yang kuat ijih hina menhinanya kan kafir dan jadi bid'ah pasai dengan tiada khilaf. Tapi menyoba gepenan jih ke urung ahlul bid'ah, urung pasai nyu hana khilaf, hana beda pandangan ulama. Urung yang meyakini kekuatan roh ijih memberi bekas, kekuatan makhluk memberi bekas, nyu bid'ah pasai lam dosa besar. Mana pasai ini bid'ah kan ajaran yang nubale Rasulullah nyan hana khilaf yan dengan tiada khilaf mereka itu menyoba pegah urungan bid'ah, urungan pasai nya hana khilaf. Tapi menyetal golong urungan dalam keadaan kafir tak pegah kafir nyu baru nak khilaf. Sebahagian ulama pegah kafir, sebahagian hana pegah kafir. Jadi pendapat yang kuat ini kafir yang lagi kafir awak Qadariyah dan Mu'tazilah kan. Nah ini yang pegah dengan sebab dilakukan pemujaan nyan adalah kudrah ataupun kekuatan yang naba adroji memberi bekas. Ini kerja kafir. Ataupun menyatakan ataupun dapat pegah haji kafir kake bid'ah na dosa besar na dan barang siapa mengerjakan pekerjaan itu dengan tiada dihalalkannya akan dia nyan teman watai puputnya jadi dianggap memang nyebut harga hana halu bak ji yang ada pun puput aju lam ate ji hana halu kan tiada dihalalkannya akan dia dan tiada diiktikadnya akan dia memberi bekas pada suatu jua pun butnyan but hana halu olian hana memberi bekas sedikit pun dalam setiap keadaan hana ibi bekas walaupun ji melakai bak jin nyan tetap hana memberi bekas maka orang itu jadi bid'ah pasai dengan perbuatannya yang demikian itu nyambut bid'ah but yang kan pernah oleh Rasulullah kata apa but
olehnya paseknya but dosa besar. Dosa besar. Orang yang itikad lagi nya, orang yang kerjakan pemujaan lagi liket, berbuang fasilah ataupun menyingkir. Maka apabila tiap-tiap hal wajiblah atas orang yang menghalalkan dia dan mengerjakan pekerjaan itu segera taubat daripadanya. Jadi tak kalen mandum pendapat para ulama yang pegah tentang berbuang fasilah bunuh, apakah diitikad di hala ataupun hana diitikad hala, tapi hipobutna nyo mandum-mandum menyotanyo karhut tekenan wajib bertaubat dengan segera dan minta ampun kepada Allah dengan segala syaratnya. Wajib kita bertaubat, tinggalkan pekerjaan tersebut dan laki ampun ba Allah Ta'ala dengan syarat-syarat taubat. Ampun oleh Allah Ta'ala. Yang kejut, yang bergaul dengan ilmu sihir, beramal dengan ilmu sihir, bergaul dengan jin, nyo tinggalkan, karena jatuh dalam kekafiran itu sangat dekat, menyen bahaya. Teman yang kegetanyo putakan umat Nabi Muhammad, syariat ba umat Nabi Muhammad, orang beramal dengan ilmu sihir nyo hana jadi kafir, cuma dosa besar saja, tapi salah-salah kafir. Tapi sebahagian daripada syariat umat awal, orang yang beramal dengan ilmu sihir nyo langsung kafir. Kafiran menyatanya anak kafir, cuma sagai dosa besar toto ngen kafir. Ya menan bisa saja je kafir lagi heno bekas, karena diyakini je dengan sihirnya itu memberi bekas nya kaje kafir lagi bah heno ju nyan menyo kita dapatkan orang yang demikian, maka urungnya wajib bertaubat, wajib dekatnya bersegera untuk meminta ampun kepada Allah Ta'ala, dan janganlah ia putus asa atas rahmat Allah, baik putus asa terhadap sayang Allah, walaupun kajai tak dosa yang tak kerjakan, Allah Ta'ala akan keampuni apabila kita mau meninggalkannya. Yang ke pemujaan but putorong aja jangan takkan tak payah ini. Baik tanya orang ke seolah-olah sang-sang katanya hanya padahal ada yang menjerumuskan tanya kepada dalam binasa. Dari karena Allah Subhanahu Allah Ta'ala mengampuni, ia akan mengampuni akan dosa hamba. Baik putus asa artinya selalu kita harapkan pengampunan ba Allah, karena Allah Ta'ala lah yang pengampun dosa-dosa hamba. Firman Allah Ta'ala, Allah nepegah dalam Al-Quran, putra nepegah dalam Al-Quran, la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Artinya jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah, karena bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni dosa hambanya sekaliannya. Baik kita hana taharap rahmat Allah, baik hana taharap pengampunan daripada Allah Ta'ala, baik putus asa karena Allah nepa ampun dosa hambanya sekaliannya, sebesar apapun sanggup Allah Ta'ala ampuni, asal mentang tanya tatim laki ampun. Makanya kan menyesal tak taat orang yang getim taubat atau udip ke rugo tak taat, dan bahagia taat orang yang sempat bertaubat, karena sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, ba Allah tidak pernah tertutup pintu taubat kecuali dua perkara. Yang pertama katruknya wong bak rekung, yang kedua kai tubib atau roy barat. Tapi menyogolong truk lagi nyan pintu taubat mantang teh selebar-lebarnya, cuma tanya mantang yang hendak tim bertaubat. Apabila kita bergaul dengan syaitan, dengan jin, kake enan sabi-sabi, kadang-kadang tak lanjut ijih pi laki sabi-sabi, laki tumbal laki nyo laki ijih keroi, sehingga relah raju-raju tanya hai semayang gak biasa sih, tapi tanya hanya karelah tu. Makanya hino wajib bertaubat apabila ketanya karena dalam perbuatan pemujaan ataupun perbuatan sihir. Adapun dosa besar, maka diampuninya akan dia dengan taubat, dan dosa kecil diampuninya akan dia ada kalanya dengan taubat, atau dengan menjauhi dosa besar, atau dengan mengerjakan amal saleh. Jadi dosa besar gupa ampun oleh Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Yang dosa besar diampuni lagi kan. Taubat hana jana lipubut dosa tersebut, hanya gupa ampun oleh Allah. Tapi punya dosa kecil gak ampuni oleh Allah, ada kala memang taubat ditinggalkan dosanya. Ada kala dengan sebab ditinggalkan dosa yang lain, dosa kecil terhapus dengan sebab ditinggalkan dosa besar, ataupun dengan sebab taubat telepon. Yang kedua dengan sebab ditinggalkan dosa besar, yang ketiga dengan sebab dikerjakan amal yang saleh. Lagi tanya tak berzikir, tak baca selawat, tak baca Quran, duk itikaf di masjid, salat sunat,
nyo berguguran dosa-dosa kecil. Menyo dosa besar han, kecuali payah taubat sungguh-sungguh terhadap dosa yang tengah kerjakan. Sihir itu dosa besar. Hanjik dengan zikir-zikir ya haji. Hanjik baca-baca Quran sembahyang-sembahyang sunat hanjik. Tapi payah tinggalkan perbuatan sihir tersebut. Hanya menyo sihir. Ya, jadi untuk mengatur bagaimana yang dikategorikan dosa besar dan bagaimana yang dikendeng dengan dosa kecil adalah bertadepu yang bahwa dosa besarnya dosa yang apabila dikerjakan li sirara urang maka keneng had, keneng kisas, keneng cambuk, keneng denda lah kena ju. Yang dosa besarnya kategori dosa besar. Ataupun hana keneng had, tapi ada janji siksa yang pedih. Ini juga dosa besar. Hai lagi menzina ke keneng had, mencuri potong tangan ni ke keneng had sih. Lagi membunuh orang lainnya ke keneng had sih, itu terkeneng kisah. Ataupun bayi dit denda. Nyan apabila lagi nyan dipuput dosa sehingga kena mewajibkan had denda, nyan geken dosa besar. Ataupun kan lagi nyan hana gepegah kena had, tapi na janji dosa yang sangat pedih dalam ayat Allah ataupun dalam hadis Nabi. Nyan juga termasuk dalam dosa besarnya. Menyo dosa kecil hana dijanjikan kena had, walaupun yang gepegah tidak boleh. Nyan dosa kecil. Nyan kategori secara umum ada tengok. Cuman kan dosa besarnya tinggal semayang, kan? Kan tinggal semayang, puasa, berzina, kan yang kena denda, mencuri. Ya. Cuman lagi durhaka kepada ibu bapa, hana lagu gepegah yang kena had, walaupun durhaka kepada ibu bapa hana kena had, ada janji siksa yang pedih kepada si pelaku yang durhaka kepada ibu bapa. Bahkan salah sabuh daripada ganjaran kepada orang yang durhaka kepada ibu bapa yaitu menyebutkan dalam kitab Jauhar Mauhud jihan selamat iman mati naudzubillah. Nya menyemenan walaupun hana kenang koh jaro, kan hana kenang cambuk, kan hana kenang kisah mesti menang. Nyan putra nyan masuk dalam dosa besar juga. Ya, nyan kategori dosa besar. Sebab menyutana bilang jai. Nah kitab Arab yang kepenan dengan kitab Az-Zawajir. Nyan pertuh boh sang lebih kurang dengan kebaga. Dosa besar. Ini udah pikir bedik boh dengan dosa besar. Padahal limpah jai dengan kebaga. Memang kita Arab. Ya, ini kita Arab nyan. Aman lehna kebaga ke Jawa home sebab terasa penting sih untuk taturi. Ini kategori dosa besar. Bagaimana cara taubatnya? Ini dosa kecil. Bagaimana cara taubatnya? Ya menan. Penting sih pada depu ji. Bacuk bela pada depu ilmu agama supaya katanya mangat taat kepada Allah. Ngak lurus tu. Ngak betul cara berbuat ibadah kepada Allah Taala, ngak dapat hindari kejahatan. Jadi punya dosa kecil yang lagi dapat rasanya oju sebalik dosa besar iaitu dosa yang hana keneng had, hana janji siksaan yang teramat pedih. Walaupun gepegah kedih tidak boleh, kurang baik. Nya dosa kecil geken. Yang dikategorikan secara umum. Jadi yang perlu kena pegahino itulah geyu hindari, geyu tinggalkan, berbuang fasilah ataupun menyingkir karena dia itu adalah dosa, termasuk dosa ini dosa besar. Ya, jangan lagi tanya merasakannya bahwa terlambat untuk bertobat, tidak, karena tidak ada istilah terlambat. Lagi sabda Nabi SAW lah hadis yang lain Nabi neken at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Artinya yang tobat daripada dosa itu seperti yang tiada dosa baginya. Orang yang tobat daripada dosa seolah-olah dia tidak pernah berdosa. Seolah-olah tidak pernah berdosa. Kaji kalau dikna keberuntungan orang yang tobat kan, yang tobat cukup menyesal kita tahu Allah Taala tinggal. Padahal watai luah kesempatan banyak bila Allah Taala, tapi tanya hana mau bertobat, dikna menyesal tu. Soal apa perbedaan antara syaitan dan jin dan iblis? Ya, sebabnya berkenaan tentang pemujaan. Ya puja aja, puja syaitan ke baik, puja jin, puja iblis. Mempatah beda awaknya nilai rame-rame di. Kiban syaitannya yang teh, jinnya yang teh, iblisnya yang teh. Jawab atas kata Syekh Ibrahim Al-Liqani di dalam kitab Umdatul Marid syarah Jauharah At-Tauhid nakal daripada Burhan Al-Halbi. Ya, jadi nepegah oleh Syekh Ibrahim Al-Liqani di dalam kitab yang bernama Umdatul Murid. Nyen syarah daripada Jauharah Tauhid gecok daripada kitab Burhanul Halbi. Putra kepegah bahwa jin dan syaitan itu daripada anak cucu iblis alaihi laknah.
Ya, jadi jin, syaitan nyo cucau iblis. Iblis agak yang tirau je. Keturunan je ramai. Yang kekutuk jamun oleh Allah Taala yang ke iblis, yang namanya Azazil. Sedangkan jin dan syaitan nyo anak cucunya yang Islam daripada mereka itu dinamai jin, dan yang kafir daripada mereka itu dinamai syaitan. Ya, yang Islam gepenan dengan jin, sedangkan yang kafir gepenan dengan syaitan. Syaitan ini hanam tirau yang Islam, tapi menyo jin na yang Islam. Na jin Islam bukan. Menyo syaitan mandum kafir. Najai tak jaya ini. Ramai di jihan. Ya. Jadi yang menyo syaitan gepegan hana yang Islam kafir daripada mereka itu. Yang kafir daripada mereka itu nya dinamai syaitan. Seperti manusia sih. Lagi manusia, kibar lagi manusia adalah mereka itu daripada anak cucu Adam. Lagi tanya keturunan Adam. Di keturunan jinnya dari iblis, yaitu Azazil. Kan tirau oleh pun kebukat. Mandudo kiban kebukat Allah Taala wallahu alam. Yang jelas ile yang keturunan ji syaitan-syaitan yang nyamban. Lagi anak cucu Adam, lagi Adam kebukat. Lagi Adam, anak cucu Adam. Inilah kaul yang masyhur pada lidah segala manusia. Yang mana ke pendapat yang kuat menurut lisan daripada manusia. Manusianya ulama, orang alim. Dan tersebut dalam tafsir Jalalain, gepegah dalam kitab tafsir Jalalain, seperti demikian itu jatuh adawah. Sama lagi Bani Adam, na jatuh adawah. Artinya perdaya iblis akan Adam dalam surga, demikianlah jatuh adawah, permusuhan mana adawah, dan perdaya iblis dan anak cucunya akan anak cucu Adam di dalam dunia. Lagi iblis digoda Nabi Adam hidih dalam surga, menan ke anak-anak cucu iblis digoda anak cucu Adam hino dalam dunia. Nyo hanlu. Etna yang sampai kiamat dunia yang. Nyo golong kiamat dunia yang di pihak mati. Itanya mati. Oh, gupu lahir lillahi Allah Taala aja. Ijah nak mati. Gupu mati li Allah Taala sehingga watai ka kiamat dunia. Nah, kata setengah ulama, cuman sebahagian pendapat ulama mana ke begah? Bahwasanya jin itu lain daripada syaitan. Ya, cuman nagebah sebahagian ulama, jinnya adalah selain daripada syaitan. Lain berarti ji. Ya, kata ulama jin itu lain daripada syaitan. Dari karena jin itu adalah setengah mereka itu mukmin dan setengah mereka itu kafir. Karena jinnya sebahagian yang beriman dan sebahagian yang kafir yang jin. Ya, menyo syaitan hanya kafir mendung. Punya iblis hanya tiroi toto ini, dan dia itu juga kafir. Posisi dia saban. Sebahagian Islam, sebahagian kafir. Yang kecil sehingga ke pasal dalam surga kemenan kah? Jinnya ke pasal dalam surga, jin yang taat kepada Allah, jin mukmin. Jin masih kesiksa. Kesiksa dalam neraka. Nago kebegah. Kebegah kiban. Je bara api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Dan bara apinya neraka itu adalah waquduhan nas wal hijarah, yaitu manusia dan jin. Dia alat bakar manusia dan jin, batu dan manusia. Ya benar. Waquduhan nasu, manusia dan batu, wal hijarah nyan abahan bakar neraka yang ngebegah. Kan ngebegah pertama dalam neraka so-so jadi ini memang beda-beda fatwa ulama yang menyatakan bahwa jin dengan iblisnya beda-beda aja. Dari karena jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Dan lagi mereka itu mati, jin mati. Jin mati, cuman usianya kan banyak kan, ratusan tahun. Mesti je hidup 500 tahun, 500 tahun pada bawah keturunan tanya berapa uji. Nyan baru mati. Yang kecil ibegah je keroi, ibegah kangkang keroi je. Ibegah tanek je jamun, ibegahnya kait tameng nek katuk roh nek, macam-macam ibegah. Nyan haji lebih petih. Ya, temunggu-temunggunya hanya lebih petih. Sebab je jinnya lu sulit ibegah. Itanya orangnya yang getak berat berarti. Dan lagi mereka itu mati, dan syaitan itu sekaliannya kafir. Sedangkan syaitan mandu-mandu kafir. Tiada yang mukmin seorang jua pun. Methiro tanya iman syaitan. Dan tiada mati mereka serta iblis juga. Dan syaitan pun iji hana mati-mati, melainkan baru mati iji sehingga mati iblis.
Pajan tu mangku mati iblis lah Allah Taala. Oh kabeh mati mendung. Yang mantang tinggal itu Malik Maut yang mantang tinggal. Nya wate gecok nya wong iblis menyo cerita dalam kitab Kasyful Ghaibiyah. Nyo gepagap-pagap le Malik Maut, iplung umasyri, igrup umagrib yang kemenan. Persih lagi kita tak pagap-pagap ke berkelud langwu nya menan sit. Ya, jadi yang ke gepagah hino kata Wahab bin Munabbih napegah oleh Wahab bin Munabbih bahwasanya jin itu beberapa jenis. Bahwasanya jin itu beberapa jenis. Nyo ka beri jin ni lah becuk katanya. Jinnya nak beri macam model ke bukan? Kiba model di. Jin itu ada beberapa jenis. Setengah mereka itu makan, minum dan bernikah dan beranak. Nah golongan jin lagi manusia, nah makan ke, nah minum. Maka jin tak ada dalam kitab fikah kerana kebuahnya tempat jin, yang adalah makanan jin. Tulang kerana tulang itu makanan jin ke bukan. Olehnya lubang-lubang di situ kadang-kadang tempat jin, kahang gebi qadha hajat kenan. Apabila nak tak ruhung beta tong'i kenan, beta to'ek kenan la ruhungnya. Kadang-kadang hinan ada saudara-saudara kita yang kebuah iaitu jin-jin hinan kadang. Tersakiti jih dengan kotoran katanya. Adapun kahana jin inan na binatang-binatang berbisa inan lan lubang-lubang sampai menan ke bega nyu bawa kena bega jin itu sebahagiannya ada yang makan, ada yang minum, ada yang bernikah dan beranak. Nah beranak sihnya kalau kehidupan manusia. Dan setengah mereka itu tiada makannya. Nah yang kepugal Allah Taala dia itu tidak makan dan tiada minum dan tiada bernikah. Siapa pi? Hana makan, hana minum, hana bernikah. Itu yang terfikir malaikat mantang laganya. Padahal jin pun na yang menan. Maka jih pandai naik fikir sapu mai fikir ke goda urang nyo jin-jin yang jahat ni. Kata setengah ulama adalah jin itu dua taifah ya. Sebahagian para ulama nepegah jin itu na dua buah kelompok, mana taifah kelompok. Satu kelompok makan mereka itu seperti manusia dan satu kelompok adalah mereka itu makan dengan mencium jua. Inilah yang tersebut dalam kitab Umdatul Murid. Yang sebahagian jin itu makan lagi makannya manusia. Sebahagian jin itu tidak makan seperti makannya manusia. Hanya makannya itu adalah dengan cara mencium saja. Yang lagi buah tulung-tulung makanan jin. Kan boleh jadi cuma mencium saja. Kan dipajuh lagi urung pajuh. Hai tak tergedi hinan tatik tulung. Kemana lagi sat tulungnya kahana habis. Lagi manusia pajuh. Ada jin yang makanannya itu cara makannya itu dengan mencium jua. Inilah yang disebut di dalam kitab Umdatul Murid. Ya kan? Tak uji baca tu syahdan yang tersebut dalam kitab Yawaqid wal Jawahir karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bahwa iblis itu bukan ia bapa. Iblis itu bukan ia bapa oleh sekalian jin. Nya nak buah menan. Iblis adalah kenyah daripada jin-jin dum. Seperti barang yang telah masyhur pada lidah segala manusia. Lagi yang kai pegah-pegah leurung pegah. Hai tentunya sebenarnya urung mufhum yang pegah. Tapi berarti nak khilaf yang nakon. Jadi menyemenan iblisnya kebegahkan bapa sekalian jin. Dari karena beberapa jin maujud dahulu daripadanya. Karena apa kan kebegah? Iblisnya kan bapa jin. Karena si golong kepujit iblis oleh Allah Taala nyo na jin-jin dum kana. Nyo keun dari karena beberapa jin na jin-jin yang ka maujud dahulu daripadanya. Si golong Allah Taala ciptakan iblis nyo na sebahagian jin yang telah ada. Ya, teko hande pupi trok ono. Nyo sapegahnya nyo dibegah le Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Hanya adalah iblis itu ijih golongan jin. Cuma sagai iblisnya masuk dalam golongan jin. Hai kebuka dari apa kan golongan jin. Dan ialah yang mula-mula daruhaka akan Allah Taala daripada jin. Dan iblisnya ke yang mula-mula menjadi maksud kepada Allah Taala, durhaka kepada Allah. Yang sebenarnya kenjih makhluk pertama artinya kenjih kan iblis pun yang ludah baru keturunan jih kan.
Kebuktian bahwa na jin-jin lain lam sigolam ji dan teman ji yang mula-mula durhaka kepada Allah. Lagi Bani Adam kan yang mula-mula durhaka kepada Allah Taala kan anak Nabi Adam yang bernama Qabil. Sedangkan makhluk pertama kan Qabil yaitu Nabi Adam. Yang menanti iblisnya makhluk yang pertama dari golongan jin yang durhaka kepada Allah. Adapun yang mula-mula kan ji nyan fatwa ulama artinya. Seperti firman Allah, ji durhaka kepada Allah Taala lagi Allah nebah dalam Al-Qur'an, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa min amri rabbih. Pernah nebah oleh Allah. Artinya tatkala kami kata bagi segala malaikat, ingatlah saat Allah Taala nepegah bak segala malaikat, sujudlah kamu bagi sekalian Adam. Dekatlah Allah Taala bak malaikat, usjudu li adama, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah sekalian mereka itu. Dan memang mereka itu sujud. Sujud mereka itu, melainkan iblis jua. Yang hantim sujud adalah iblis, yang enggan daripada sujud adalah ia, yang mana iblisnya membangkang daripada disujud kepada Nabi Adam adalah ia daripada jin, dan iblisnya merupakan adalah masuk dalam golongan jin. Berarti kan lebih hawaina jin karena dia itu masuk dalam golongan jin. Hanya sebagai anda pahami oleh para ulama daripada Al-Quran yang bahwa fatwa ulama sebahagian menyatakan bahwa iblis itu bukan makhluk pertama dari golongan jin. Itu mah nak bahli so temai yang teh pakai bampun nak bahli. Surat jin yang nak surat iblis hana yo. Ana surat jin lagi cerita tentang jin yo. Nyamban ke belakang haji dari golongan jin, maka daruhaka ia daripada suruh Tuhannya. Teman jin maksud ke Allah Taala, daruhaka ia daripada perintah Allah, daripada suruh Tuhannya. Adapun mula-mula yang daruhaka akan Allah Taala daripada manusia, adapun yang pertama sekali yang durhaka kepada Allah Taala dari golongan manusia, siapa dia? Itulah maka yaitu Qabil, anak daripada Nabi Adam. Lagi yang mula-mula durhaka dari golongan iblis kan, dari golongan jin, yaitu iblis, dari golongan jin iblis. Sedangkan dari golongan manusia Qabil. Cuma kan Qabil pun yang menantinya kan masuk akal sih pada pahami ayat dan gibi keterangan yang lainnya. Tak baca tu soal adakah bersahabat dengan jin itu kepujian atau sangat keji? Itanya bersahabat dengan jin. Kalau lakukan pemujaan dengan jin, uriji urung sehe urung hayo jinan. Pukeh but nyan but ge ataupun but yang cukup bro hanya tegedi pun hana gebi jawaban tak mungkin kai kira-kira jawaban. Hanya nyan pilihan pukeh but ge tanya bersokongkol dengan jin ataupun but bro Jawab kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab yang tersebut, dalam kitab kebegah tu putra kebegah nekele Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bahwa bersahabat dan sekedudukan dengan jin itu sangat keji. Orang yang bergaul dengan jin ataupun satu deretan dengan jin ini hanya adalah cukup bro. Pakan katanya barang siapa memilih dan melebihkan sekedudukannya dengan jin dengan kedudukan dengan ulama, hai pemulia jin, berarti kan sekedudukan dengan jin bahkan dipemulia dalam lagi pemulia ulama ke maka orang itu sangat jahil, yang paling bangai orang. Urung yang pemulia jin yang urung paling bangai, hana kan bangai, hana kan jahil paling bangai. Jadi miogakan paling bangai sang hana bangai daripada bangainya kemudian piadakan sebabnya paling bangai. Pakan roh dalam golongan urung yang paling bangai. Dari karena yang ghalib atas jin itu adalah perbuatannya, perkataannya itu berlebih-lebihan dan dusta juga. Karena kan puyai pegah lejin, puyai pebut lejin, kebiasaannya sulit dum-dum. Yang kejit tanya watai urung kemasukan, tanyang je sansang kanyo badai mukai begah juji. Puyang hun mukai begah je saya tanya kanyo. Seperti kelakuan manusia yang fasik. Lagi kelakuan manusia yang fasik menangkeh kelakuan jin. Apakah perbuatannya, apakah perkataannya, semuanya itu adalah dusta, sulit. Maka orang yang berakal lari ia daripada bersahabat dan sekedudukan dengan jin. Orang yang berakal cerdik, orang yang pandai
tahu mana yang baik mana yang salah, mau memikirkan tentang alam akhirat sehingga nyan han gemengen dengan yang namanya jin. Han gemengen han bersahabat, han pemulia. Seperti ia akan lari daripada jin seperti larinya daripada bersahabat dan sekedudukan dengan manusia yang fasik. Lagi kita nyo han tak bergaul dengan manusia yang rela, manusia yang fasik, menan ke han bergaul dengan jin. Nyan adalah orang yang berakal. Dan lagi kata Abdul Wahab, tiada sekali-kali aku lihat akan seorang yang sekedudukan dengan jin itu beroleh kebaikan. Hana pernah longkalan orang yang lakukan pemujaan dengan jin, orang yang bersekongkol dengan jin, hantam pernah longkalan mendapat kebaikan, mendapat kemenangan. Yang na celaka saja-saja. Dari karena asal kejadian jin itu memang api, dan api itu sangat banyak geraknya, dan datanglah berlebih-lebihan perbuatan dan perkataan. Iblis ataupun jin kepegal Allah dari api. Api tidak pernah tetap, je. Api tetap bergerak. Ada api kah na dedeng api benar. Hana je tetap bergerak, goyang. Tiga takkan api yang ubud. Lagi babak lilin, memang hana mak angin membacut pinyan hitna dedeng. Tapi yang kebanyakannya api yang apabila kita bakar, maka apabila api itu kita hidupkan, maka dia itu tidak pernah tetap. Sangat banyak geraknya. Bahkan karena memang lagi nyandi sehingga jinnya karena gepujut lagi ji kakak berlebih-lebihan ji pada perbuatan pada perkataan sehingga ji hana tetap. Gaji unsur kepegang Allah Taala manusia kalian kan apui mantang kan put kan kepegang dari apui, dari tanah, dari dalam kepegang dan dari angin. Yang kepustabil oleh Allah Taala sehingga hana bacut-bacut. Lalu watai bengeh nyen kepegang kai tameng kapurakeun nyen berat apui kan sampai benar kepegang. Bacut juga nalop dan lagi katanya nebegahlam bahwasanya jin itu terlebih keras fitnahnya atas sekedudukan dengan dia daripada manusia. Nyanlam rupanya jinnya kan lebih berat menghembuskan kejahatannya tabanding daripada manusia terhadap orang yang sekedudukan dengan dia. Ini orang yang sekedudukan dengan dia, orang yang bersekongkol dengan jin. Jadi orang yang kabar sekongkol dengan jin nyan lebih parah lom diberbuat keji lagi. Lebih parah lom dilakukan fitnah keji. Lebih parah, lebih berat rusak alam. Orang yang sekongkol dengan jin. Makanya jinnya guyu tinggalkan bersahabat dengan jin. Karena banyak dustanya. Hang lebih pati. Munyo ipegah haba iji 5% betul. 10% betul, yang ke kurang 10% sulit. Hanya kemenan model daripada jin ke bawah. Makanya yang lebih penting. Jadi kesimpulan hendak guna pegah pemujaan, tak puja jin, tak patih jin, tak putra yang laki jin, itu adalah hukumnya haram. Bahkan kadang-kadang menyesalah etiket itu jadi kafir. Sampai lagi yang ke bawah murtad. Nauzubillah. Nyeeno tanda dan lagi kata Syekh Muhyiddin dalam kitabnya. Enak tanda. Ya. Itu kan Allah mampu mengatur dosa manusia. Ya. Kecuali ciri. Ya. Karena dalam surah sudah termasuk ciri yang 20. Bentuk pemujaannya. Dosa-dosa manusia. Dosa-dosa. Menyetim tobat. Pokoknya nak termasuk syirik. Dia katakan mandum-mandum dosa kepampun oleh Allah Taala kecuali murtad, nyan kecuali syirik, kecuali kafir. Nyan hang kepampun oleh Allah Taala. Jadi watai kebegah benar kepampun hana masuk syirik, hana masuk kafir, hana masuk murtad. Tapi harus ingat apabila haji pun bertobat, cara tobatnya dengan kembali kepada Islam juga kepampun sih. Teman walaupun kepampun oleh Allah Ta'ala menyukar dalam bab syirik seluruh kebaikannya telah terhapus. Ini beda haji. Tapi dosa yang kenyan nasi yang terhapus, nasi yang hana terhapus. Cuma haji berdosa saja. Saat dia kembali kepada Allah Ta'ala maka Allah menerima taubatnya. Nya naruh murtad haji. Ka menolong firau reng kan tak tergedi hanai taubat mati di. Mati je hana berbuat taubat mati.
nyan menyokan dosa murtad, kan dosa syirik, kan dosa kafir, nyan nah harapan ke ampun. Teman oleh kesiksa dengan siksaan yang pedih oleh Allah Ta'ala, sehingga baru tamang dalam surga. Makanya perletanya bertaubat dalam dunia supaya terampuni dosa itu. Tapi munyo mati dalam keadaan murtad, nyo hana cerita aja, hana pampun oleh Allah. Ya, nyo mana nubah kerana oleh Allah Ta'ala. Kecuali sebab dosa syirik, dosa murtad, nyo hana ampun. Ya. Ya. Yang kemunya karut dalam syirik han. Kasalah gaknya dalam akidah ganjik han. Karena yang syirik. Kabeh jahil urung jamun yang kah nak minta ilmu. Ya, si letak mentang kental bagi yang pemujaan. Munyo jino, beda kita yang kagada, mesiro-siro nah si urang. Tapi han saban lagi jamun. Jamun karap seolah-olah sang-sang kena jut lah lagi nyan, tang-tang. Tang-tang lagi nyan. Yang kenyan watai gebah Islam jamun hana apa habis tradisi Hindu. Orangnya watai tinggalnya ni kenyan atas Hindu jamun tak kafe ya. Seolah-olah tanya watai ke Islam orangnya sang-sang jut. Padahal hana jut. Ya. Hanya meyakini tanya yang bawanya memberi bekas, hanya murtad. Hana memberi bekas, but haram bukan ajaran Rasulullah. Uronyo kan salah satu adat yang entah uronyo mentang berlaku. Entahna. Bak tanya cerita euna pohana tapi mentang berlaku maksudnya entahna lang kampung daya masing-masing entah pohana. Awak kena acara kana. Acara kanduri, pokok pesta ataupun kan pokoknya kena acara lah. Yang kebegah ngak baik roh je kagicok thong-thong di lambung cemubung. Nyo kan? Nak pernah nak ingat ni? Nyanna tak nikah hana yan. Entah uronyo mantangna. Nyan nentu kan watak kanduri pala illa menang kebegah. Bahkan kekeun lah milung barsanya ku pegat lagi nya hana ujun. Nyambang kebegah. Jina tak tu boh putra yang kamu urusan tak ngentong danyo sehingga hana ujun. Hanya deh ro ujun. Ngak baik ujun dari malamnya sampai uro sabak kena acara sehingga. Gicok tu lambung ada bubung ina. Nyo mantang keyakinan salah. Nyampe dik danyo gara-garanya adalah iman tu. Seolah-olah nyen gara-gara haji yang sehingga hara ujun nyen kan ana urusan sapo pe nyen ada fikirkan alai sahab pengut entak orangnya mantang lagi yang urang pobot nyen kai pengut lagi saknya ni degedi patah kebuduk rengkan bari nyun angat dedoh angin kan menyotrok angin sibuk-sibuk kencok rengkan kebuduk bari nyun yang ke sebahagian tempat na lagi yang tradisi ge yakin lah merengkannya sang-sang itulah angin ni boh urusan rumah-rumah gulai rengkan tu. Jadi itanya sampai ibu bangai le urung jahil nyen kan pemahaman salah, pemahaman jahil sehingga sang-sang seolah-olah sit kaji yang memberi bekas. Jadi tradisinya kita hilangkan. Semuanya itu dari Allah. Apabila katru angin yang tetak anginnya bukan pembawa rahman aja. Anginnya angin bala, berdoa kan sampai menang. Sampai kebegah apabila teka angin sibuk-sibuk. Kiban cara tulak bala hina sampai azan kebegah. Lagi ada teka banjir kan? Azan yang sunat azan. Dengan azan lah dengan seizin Allah Ta'ala teduh angin itu yang bukan azan yang kebuduk rengkan mesti lagi yang modern tradisi katanya itu salah lagi-lagi ujun kakuk lagi ujun kan cuma punya ajaran awak kafe minta tumbal kan tumbalnya sampai urung je ke tumbal kan sampai menang nyan mandum-mandum tradisi jahiliyah atas kafe yang mentang mubah jamun atas Hindu entak bak tanya orangnya seolah-olah itu ajaran Islam padahal pemujaan itu adalah bentuk-bentuk syirik yang mendekatkan manusia itu kepada murtad ataupun kafir naudzubillah wajib berkata pulau orangnya kai mengen je ni je kabrat aja ju salah sempurna nak je doa kebaikan je yang bahkan le kan doa-doa ni karang le ulama kan nya nak pupu yang sempurna ke nya gebalik ridak nabi si memang laginya sunat watetanya utas sembahyang istisqa sembahyang lakai ujun sunat oleh imam pada agaknya membaca khutbah istisqa sih iaitu gebalik ridak agaknya dari atas gebalik uyub dari uyub mutukau watu dari dalam mutukau luar dari luar mutukau dalam menulis dalam kitab-kitab ni pegah nyan sebagai sempena pu laginya membalik ridak menan membalik keadaan dari kuang bujun dari gersang busubur yang mana-mana lah ya yang bang
sehingga watai urang lah semayang istiqanyan untuk tergedi pun gepu bukti oleh Allah reujud yang kan gi mana-mana sebagai ungkapan gembira dan syukur gi mana-mana ngan iian ke bakal ujunnya namunan karena kalau ujun sampai lagi yang jadinya hana pupu jadi sempurna itu bukan ke lagi bentuk sihir dan pemujaan guna lain aja. Sempurna itu doa kebaikan hana melampaui batas hana melebihi pi. Lagi masalah persejuk ya kan nyu persejuk tapi sina dari nabi dan puput dah. Cuman kias dari para ulama bak yang lain-lain nabi dan puput dan persejuk Sayyidina Ali dengan Fatimah di itanya untuk puput lain karena memang nafas doa ulama kias boleh yang ke doa ke doa siknya dengan sempurna jid hana puput nyen nabi dan puput nak puput yang gegelang kaya ya kan bak ulai dan bak aki bak jerat hanya neruah sehingga ada doa-doa nyenjut hanya anak pupuan nyan mandum sebagai sempurna yang kepegat oleh para ulama hikmah draw hinan doa laginya mesti laginya lepi laginya jumat nyo kan laginya lekiyat kemudian bumkumat kebaikan hanya laginya semuanya itu sempurna itanya doa sebenarnya pada Allah kan tak harap kan lagi nyan berarti bakji tak laki bak manuk nyan bak nyan kan laki tetap Allah balik hati laki tetap Allah kan cuma cok tafaul sebagai sempurna sebagai hinan lagi nyan mau balik kemudian balik baik pikiran tupat wasai hana mufum tupat hana mufum ji berbagai menggantung dari hana mufum ke mufum ya kan dari hana taat ke taat kemudian ji nya sempurnanya hana pupu tafaul sempurna sampai kena tengok dalam kitab apa menyo malam kurung get ya tanum manyet kecuali manyetnya hanya dapat apa tun ke singa olehnya lem tegedi pun tajak pakan sampai ana get ke ba tegedi pun wate tajak bak wate malam tajak perami untuk tabah jenazah ukubu kan hana get ba obor hanta ba obor hanta ba suwa hanta ba panyet pak dia tak tu tapi tersuanya hana get ke ba pakah hanagat karena hinan na sempurna hanagat ina putra sempurna hanagat ina lagi seolah-olah laginya getanyo bawa api menan ke benapui dalam kubur ini kan sempurna hanagat makanya sampai ke pegah kurang baik apabila jenazah itu dikebumikan pada waktu malam sampai kena fatwa makruh hanagat hana malam ini hana ruh malam preh ke singa cuman tak tegeri manyetnya han dapat dapetnya silakan han harum tapi kurang baik bro karena ini na sempurna hanagat ngentaba apui obor-obornya suwa-suwanya ini na sempurna hanagatnya putra sempurna hanagat kita bahasanya seolah-olah hinan walaupun hana tak mendoa tapi ada sempurna hanagat hinan laginya taba obor taba api taba suwa menang betuk suwa dalam kubur cuma get makanya hang gebi tanam manyet malam kan hanjut baik salah kan hanjut tanam baik dia tak berharum kan anak berharum cuma kurang baik memang dapat betul bahuro betul na urut puput dan bahkan kadang mungkin betul kapan-kapan kamu meninggal kadang ipa-ipo dari Malaysia dari Medan nyu baru tuk kono putus-putus malam dan sembahyang banyak perkara dah selesai tanam maju hansik je ke harum mantap kata dia elektrik tadi ke dia buat yang ke pengehnya apa itu pengehnya sampai na lagi nya maka ji na sempurna hanagat ke bukan maka ji na hukum kurung ke kan hanjut nah kajinya wallahu a'lam bishawab sallallahu ala Muhammad